Nah, dia nggak mau, katanya harus yang lebih tinggi lagi yang menandatangani, baru mereka mau mengangkat 3 orang P1 yang pindah dari Provinsi Bengkulu, ya, yang dari provinsi ini yang pindah ke kota yang nggak diterima oleh Kota Madia, dan juga ada Ibu Puji Rahayu dan Ibu Rina. Jadi Pak Temu SKL itu tanggung jawab untuk kalau PNS. Kayak dulu saya kan sebelumnya Dirjen kan saya juga itu diterima itu semuanya. Karena masih ada waktu untuk penguncian penempatan ya Bu, sebenarnya mereka tinggal di kunci penempatan, mereka bisa diangkat sebenarnya tahun ini. Sangat disayangkan Bu, orang 3 ini tidak bisa diangkat di kota Bengkulu dengan alasan mereka Bengkulu tidak pernah buka P1, tidak pernah buka P3K di tahun 2021. Nah ini pindahan P1, yang satu dari Provinsi Bengkulu, Bu Hermi, yang satunya lagi dari Bengkulu Utara, yang satu dari Bekasi, pindah ke kota Bengkulu. Dengan alasan mereka seperti itu Bu, karena ditandatangani oleh Pak Temu Ismail, mereka tidak mau, harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi lagi, berarti ikut. Jadi gini Bu, Karena semua tahu nilainya kontrolnya. Jadi ini sistem kita buat sedemikian akuratnya supaya mengurangi, ya, tapi tidak bisa menghilangkan, mengurangi intervensi-intervensi. Jadi Bu Hasna, mohon dipahami antara PPK Prajabatan sebagai ASN dengan SMP 3K itu yang masuknya itu P4 dengan mereka ini KPI-nya beda. Mereka kalau ada satu tempat P4 dari Prajabatan, ada P1 nggak mungkin ini tuh diangkat kalau ini tidak, karena itu mengikuti peraturan. Atau sebaliknya, ada P4 tetapi ada P3, kok malah P4 yang lulus sih? Bukan saya, gitu kan? Itu tidak mungkin menggeser ini. Tetapi kalau nilainya lebih tinggi barangkali bisa, ya, dengan P3. Tapi kalau dengan P1 mesti apa nilainya? Jika jurusannya sama, pasti P1. Jadi sebenarnya ini kita siapkan untuk mengganti guru-guru pensiun supaya kita tidak masuk dalam masalah yang sama, ulang terus menerus. Sedangkan untuk guru selalu bilang saya sulit untuk menjawab Anda karena tahu sendiri waktu saya terbatas untuk menulis ada daily itu ya, kalau nulis di handphone kan biasanya ada di handphone. Terus pas salah gitu, jadi ya udahlah, nggak usah saya balas, nanti pas lagi saya jelaskan bahwa sebenarnya antara PPG Prajabatan dengan ini dalam jabatan itu bukan nggak ada anak emas atau tidak emas, semua guru itu sama. Nah yang dalam jabatan bahkan kita tidak ada lagi kuota. Kalau dulu kan 50.000 tesnya bisa lulus bisa enggak gitu ya. Sekarang enggak, tahun ini kita akselerasi karena fokus kita adalah menyiapkan guru-guru baru ini yang guru-guru dalam jabatan kita lagi tes. Karena kalau tes pengetahuan, misalnya guru matematika, tes pengetahuan matematika udah lupa. Misalnya pertanian, banyak ngasih dulu di kelas, ngaji dulu daripada nganggur, WP, punya pengalaman, masuk dulu, mengendap-endap, masuk dapodik, habis dapodik, kenapa kali tidak dapodik? Jadi honor gajinya kecil, menuntutlah. Ini nggak boleh terjadi lagi ya. Setiap masuk itu harus darinya. Maka kita siapkanlah PPG Prajabatan. Sampai sekarang itu belum bisa menyelesaikan persoalan guru-guru yang pensiun jumlahnya dengan mahasiswa PPG yang sudah kita promosikan dengan berbagai cara, itu belum bisa memenuhi. Nah, kalau kita 1 tahun 60, kita paling 1 tahun dengan disiapkan beasiswa itu paling 30.000. Di daerah-daerah timur, daerah-daerah yang ada itu sekarang apa juga ini? Ada yang misalnya kenapa sih P1 harus nunggu? Karena nggak ada. Ada di daerah itu ada formasi kalau dikembalikan. Padahal ada P1 yang sudah lulus. Karena P1 ini dulu pada saat masuk oleh guru kepala sekolah itu tidak berdasarkan kebutuhan yang benar. Sehingga misalnya, kuliah ada guru bahasa Indonesia, itu ada orang ngelamar masuk dulu, nanti dikasih ngajar yang lain. Ada sejarah masuk dulu, guru bahasa Indonesia. Ada matematika masuk dulu, ada IPA. Itu yang penting ada dulu. Nah, sekarang kalau ternyata itu jadi kayak penyakit akut gitu, numpuk, dan kita harus mengurangi satu-satu. Kalau udah untuk nanti ke depan kan Bapak Ibu jadi ASN, kan punya kesempatan pengembangan karir.
dapat sertifikasi kan dibayar. Kalau sekarang masih ngajar tidak di tempatnya yang benar kan nggak bakalan sampai pensiun dapat sertif karena nggak benar kan Bu. Jadi itulah makanya kita sedang menata sesuai dengan undang-undang 20%. Jadi kalau ada kok bisa dia yang muda yang diterima, kami kan datang dari Madinah, bawa support dokumen. Dia yang baru udah diterima, kami yang pengalaman lama belum. Ternyata dia dan dia itu jurusannya beda. Misalnya dia TIK, dia TIK, buka formasinya orang baru nih TIK. Nah di sini tuh gak ada yang TIK. Maka yang tadi guru yang pengalamannya 20 tadi bahasa Indonesia nggak diterima, justru malah anak kecil yang baru masuk dia diterima. Lah memang butuhnya TIK. Sebenarnya kalau misalnya sudah ketemu, oh gitu ya Bu, itu terus bayangkan Bu, kenapa nilai maksimal kan harusnya 190, dia bisa 290. Ini ada permainan, ternyata dia punya sertif yang mana dia 100%. Contohnya kayak gitu langsung. Jadi banyak hal yang mengatur ini yang tidak diketahui oleh guru-guru. Yang kadang-kadang yang jadi korban itu juga dinas, gitu. Dia hanya menjalankan tugas karena apa? Logiknya itu, mereka nggak bisa ngatur rumusnya itu Mas Diki yang buat. Dia cuma ngatur angka pluk, angka akhirnya plek, gitu loh. Bukan kok dia nambah angka dia itu. Misalnya, maksudnya harusnya 1 sampai 9, dia ngasih nilai 10, dan bisa masuk dalam sistem. Misalnya kan pengamatan itu apa? SKTP itu 1 sampai 9, dia masih 0, nggak bisa. Dia masih 10 juga nggak bisa. Jadi sebenarnya itu kelebihan sistem kita tahun ini itu 3 tahun ini yang tidak pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, kita yang kontrol. Jadi saya jamin satupun tidak ada yang titipan karena dirjen langsung lulus. Karena normanya itu kontrolnya sosial, misalnya Abu Hasan, saya lulus. Kenapa orang nilainya lebih rendah yang lulus? Pengetahuan matematika tidak lulus. Makanya nggak usah, bukan berarti bodoh yang dipelajari dan dikerjakan sekarang ini selama 15 tahun dengan yang tes itu adalah waktu kuliah di matematika kan lupa. Kayak saya nih jurusan sejarah, udah nggak tahu Bu. Sejarahnya udah lupa karena saya sampai umur sekolah ini ngurusinnya dulu. Jadi kan pasti nggak akan lulus ya, padahal saya lulus dari Undip gitu, nggak akan bisa lulus. Contohnya seperti itu, sehingga kita coba mekanisme baru untuk SDP saja. SDP nanti Bapak Ibu yang sudah belum sertifikat siapa nih? Belum semua? Belum. Nah kalau belum, itu nanti kan tes exit tesnya kalau Bu Hasna ini sudah kuliah yang mengikuti yang sekarang, mulai yang sekarang. Tapi bagi yang belum akan dipanggil lagi.